Selamat sore Pak Gede. Ya, selamat sore Bu Juni. Maaf Pak Gede mengganggu waktunya sebentar. Ya, tidak apa-apa Bu Juni. Kebetulan hari ini juga ya tidak ada ngapa-ngapain ya. Nah, jadi tidak masalah lah Bu Juni. Ini bagaimana kabarnya Pak Gede hari ini? Ya, Astungkare sehat selalu Bu Juni. Ya, Bu Juni sendiri bagaimana kabarnya? Baik Pak Gede, namun ada hal yang ingin sebenarnya saya diskusikan bersama Pak Gede hari ini. Ya. Nih, apa nih yang mau Bu Juni diskusikan? Ini Pak Gede, saya ada apa di kelas saya itu ada sedikit yang membuat saya merasa kurang ya Pak Gede. Iya. Oh iya. Ini terkait dengan anak didik saya atau murid saya di kelas Pak Gede. Oh gitu ya. Baik Bu Ye. Juni. Jadi setelah kita diskusi nanti apa nih tujuan yang ingin Bu Juni dapatkan? Tujuan saya yang ingin saya dapatkan setelah diskusi hari ini bersama Pak Gede itu saya ingin mendapat solusi Pak Gede terkait peserta didik saya itu kadang ada yang tidak fokus di kelas lain-lain dan juga kadang tidak mengumpulkan tugas Pak Gede. Saya merasa seperti gagal menjadi seorang guru. Jadi kayak kenapa ini siswa ini tidak fokus, terus padahal materi yang saya sudah jelaskan itu sudah benar-benar sesuai dengan kurikulumnya Pak Gede. Oh iya. Jadi Bu Juni ada hal yang membuat Bu Juni kurang nyaman, galau gitu ya, karena di dalam pembelajaran ada beberapa murid yang kurang fokus dan juga bahkan tidak ada yang mengumpul tugas. Demikian Bu Juni ya? Iya benar Pak Gede. Itu yang buat saya kurang nyaman. Jadi menurut Bu Juni nih, fokus siswa yang diharapkan Bu Juni itu seperti apa? Nah, bisa diceritakan Bu Juni? Ya Pak Gede, fokus yang saya harapkan itu siswa itu benar-benar menyimak materi yang saya ajarkan di kelas. Terus juga bisa membuat tugas sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi ini kebetulan anak didik saya di kelas itu kadang lain-lain dan juga sempat jangkanya itu dia merasa bosan Pak Gede. Seperti itu Pak Gede. Atau mungkin merasa mengantuk di kelas seperti itu. Oh iya, jadi selama pembelajaran yang Bu Juni lakukan ada beberapa siswa yang merasa bosan, ada yang mengantuk, demikian Bu Juni ya? Iya Pak Gede, benar. Ya, jadi selama pembelajaran yang Bu Juni lakukan di kelas itu bisa diceritakan tidak pembelajaran yang selama ini Bu Juni lakukan di kelas? Baik Pak Gede, saya selama ini sudah menciptakan pembelajaran yang mungkin bisa dibilang sudah bervariasi Pak Gede. Bisa dari kadang saya memberikan materi menggunakan berbagai media. Terus juga saya sudah menayangkan video-video yang menarik. Nah itu saya rasa sudah membuat anak itu tertarik dengan apa yang saya sajikan.
dalam pembelajaran. Namun masih ada saja anak yang tidak fokus. Nah, itu Pak Gede. Oh iya ya. Jadi pembelajaran yang Bu Juni sudah lakukan itu sebenarnya sih sudah bagus ya, karena menyediakan apa namanya media yang bervariasi, kemudian apa lagi tadi itu media yang bervariasi ya sesuai dengan kontennya, kan demikian Bu Juni ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Bu Juni lakukan dari skala 1 sampai skala 10. Nah, Bu Juni ini sekarang berada di skala berapa? Nah, bisa diceritakan? Kalau menurut saya dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas itu saya sudah berada di skala 7 Pak Gede. Iya. Jadi Bu Juni dalam pembelajaran yang dilakukan masih berada di skala 7. Nah, bisa Bu Juni jelaskan secara detail Bu Juni ini berada di skala 7 ini itu seperti apa? Ya Pak Gede, karena saya merasa masih kurang maksimal dalam menciptakan pembelajaran yang bisa membuat anak-anak saya menjadi fokus di kelas. Mungkin saya baru membuat pembelajaran itu yang menarik itu hanya dari media saja. Jadi masih belum saya membuat pembelajaran yang berdiferensi seperti prosesnya dan juga produknya. Jadi baru satu saja kayak menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasinya. Oh gitu. Ya jadi tentunya karena Bu Juni masih berada di skala 7, nah tentunya Bu Juni pasti ingin meningkatkan ke skala 10, kan benar demikian ini ya? Iya benar Pak Gede. Nah, untuk meningkatkan skala Bu Juni ini menjadi 10, nah apa nih rencana Bu Juni yang akan Bu Juni lakukan agar posisi Bu Juni ini berada di posisi 10? Mungkinan nanti saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensi di proses dan produk juga Pak Gede. Supaya anak-anak itu kan tadi saya juga menyampaikan kalau anak-anak saya itu kadang ada yang tidak mengumpulkan tugasnya. Jadi nanti mungkin saya akan melakukan diferensiasi produk juga. Produk juga, ya ya. Yeah. Jadi dari yang Bu Juni sampaikan bahwa untuk memenuhi skala 10 ini, jadi rencana Bu Juni adalah nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi produk dan juga proses. Iya, benar Pak Gede. Nah, bisa Bu Juni jelaskan nanti proses atau produk seperti apa yang nanti Bu Juni rencanakan? Baik Pak Gede. Di sini di dalam berdiferensi proses, mungkin saya akan memberikan kebebasan kepada siswa saya untuk belajar sesuai dengan minat bakatnya Pak Gede. Kemungkinan juga nanti di produknya saya juga bebaskan anak-anak itu untuk membuat produk yang sesuai dengan keinginannya, terus sesuai minat bakatnya juga, dan juga sesuai dengan profil belajarnya Pak Gede. Ya, ada. Luar biasa nih Bu Juni. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi nanti produk nanti yang dihasilkan siswa itu berdasarkan minatnya kan? Iya benar Pak Gede. Nah, detailnya lagi bentuk produk yang nanti yang dihasilkan oleh muridnya nanti itu seperti apa Bu Juni? Contohnya seperti misalnya
kalau ada yang suka menggambar Pak Gede ya, bisa dia tuangkan melalui gambar yang bercerita nanti. Nah, di gambarnya itu dia bisa menjelaskan materi yang sudah dia pahami melalui gambar. Terus juga kalau ada yang suka berpuisi misalnya, bisa dia tuangkan ke dalam bentuk puisi seperti itu Pak Gede. Kalau yang diproses, kalau misalnya dia suka membaca, saya berikan kebebasan dia boleh membaca. Terus kalau ada yang suka gaya belajarnya audiovisual, bisa dia menyaksikan video dan lainnya Pak Gede. Seperti itu Pak Gede. Ya, luar biasa nih Bu Juni. Jadi yang saya tangkap pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi produk yang nanti Bu Juni rencanakan itu dari produknya bisa menghasilkan gambar kalau yang minatnya menggambar, kemudian karya tulis yang berbentuk puisi, demikian gini ya. Kemudian juga dalam berdiferensiasi proses ini juga Bu Juni membebaskan anak kalau minatnya membaca itu membaca, kemudian kalau gaya belajarnya yang audiovisual bisa menonton video. Nah, ini sudah sangat bagus ini Bu Juni ya. Menurut saya ini sangat sudah luar biasa ya. Nah, dari rencana Bu Juni ini kira-kira ada rencana lain enggak selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau rencana lain ini ada Pak Gede untuk meningkatkan fokus si anak didik saya itu, saya ingin menerapkan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya rencanakan tadi dengan KSE, sosial emosional Pak Gede. Wah, luar biasa nih Bu Juni. Jadi nanti selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini sangat luar biasa. Coba bisa dijelaskan lagi nanti pembelajaran sosial emosional seperti apa yang nanti Bu Juni terapkan? Baik Pak Gede, contohnya untuk supaya anak itu kembali fokus dalam saya memberikan pembelajaran di kelas itu, mungkin saya akan melakukan mindfulness Pak Gede. Iya, terus juga meningkatkan kesadaran dirinya, terus juga bisa menggunakan teknik stop ya untuk mengembalikan konsentrasi siswa saya. Oh iya, ya, luar biasa nih Bu ya. Jadi untuk mengalihkan fokus yang awalnya ini menjadi kegalauan Bu Juni, nanti akan Bu Juni integrasikan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan KSE, yaitu dengan teknik mindfulness, salah satunya dengan teknik stop, kan demikian ini. Ya, benar ya, ya, luar biasa nih Bu Juni ya. Nah, dari rencana yang sudah Bu Juni rancang ini atau Bu Juni susun nanti, nah kira-kira Bu Juni menemukan hambatan atau kendala tidak dalam rencana yang Bu Juni susun ini? Baik Pak Gede, yang saya pikirkan memang ada beberapa kendala yang mungkin nanti bisa menghambat rencana yang sudah saya buat ini. Salah satunya itu yaitu dengan kendala waktu Pak Gede. Karena kan anak-anak itu kan saya berikan kebebasan membuat produknya atau hasilnya itu, setiap anak pasti membutuhkan waktu yang berbeda. Jadi anak-anak itu akan membuat sesuai dengan minat bakatnya itu. Nah, itu kemungkinan memerlukan waktu yang lebih lama. Misalnya untuk yang menggambar, mungkin dia perlu waktu lama dalam mewarnai, membuat sketsa dan lainnya Pak Gede. Jadi kendalanya kurang lebih di waktu juga Pak Gede. Di waktu ya, oh ya. Baik Bu Judi, kendala yang mungkin
Bu Juni temukan nanti itu adalah di waktu. Demikian Bu Juni ya. Nah, dengan kendala waktu yang nanti kemungkinan Bu Juni temukan, nih apa nih cara-cara atau kiat-kiat Bu Juni untuk mengatasi kendalanya ini? Saya akan memberikan waktu lebih Pak Gede bagi siswa yang membutuhkan waktu lebih lama dalam menghasilkan produknya. Namun tetap dengan komitmen. Jadi dia harus mengumpulkan, ada batasannya, batas waktunya lebih, tapi ada batas waktunya. Ya Pak Gede. Jadi kalau anak itu sudah melebihi batas waktunya, kemungkinan saya tidak terima Pak Gede. Oh iya. Ya, dia juga harus berkomitmen dengan dirinya sendiri. Ya, bagus nih Bu Juni. Jadi kendalanya waktu, caranya Bu Juni yaitu dengan memberi waktu lebih, tetapi harus dengan berkomitmen, kan seperti Ya, itu Bu Juni benar ya. Pak Gede. Ya, luar biasa Bu Juni. Nah, dari rencana yang sudah Bu Juni susun ini, ya, kapan nih Bu Juni akan laksanakan rencananya ini? Kalau bisa segera Pak Gede. Ini kebetulan lagi 2 hari ini saya mau masuk ke tema berikutnya. Nah, jadi mulai sekarang saya juga sudah akan merancang pembelajaran itu. Jadi nanti saat masuk ke tema yang baru bisa dilaksanakan Pak Gede. Ya, ya. Jadi perencanaannya ini akan dilakukan sesegera mungkin, Bu ya. Ya, Pak Gede. Nanti dalam perencanaan yang dilakukan sesegera mungkin ini, apa yang jadi atau apa yang nanti Ibu lakukan biar rencananya ini cepat terrealisasi? Mungkin saya akan menanyakan minat bakat anak dulu Kak Gede, biar nanti saya bisa menuangkan di dalam RPP, memetakan nanti siswa yang suka melukis siapa saja, seperti itu Pak Gede, melalui wawancara atau mungkin melibatkan atlet Pak Gede. Oh ya, jadi dengan waktu yang Bu Juni aku akan lakukan sesegera mungkin ini, tentunya Bu Juni rencanakan dengan membuat RPP, kan demikian Bu Juni ya. Ya, kemudian mengadakan pemetaan terhadap bakat minat siswa sesuai dengan kebutuhannya juga, demikian ya. Ya, dalam perencanaan ini kira-kira siapa yang nanti akan Bu Juni libatkan? Yang akan saya libatkan tentunya yang pertama akan berkoordinasi dengan kepala sekolah sesuai dengan rencana yang saya lakukan Pak Gede. Setelah itu mungkin saya akan berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat di sekolah biar mendapatkan ide-ide baru lagi Pak Gede, apa yang akan bisa saya tuangkan di RPP yang nanti akan saya rancang. Oh iya, ya luar biasa nih Bu. Ya, jadi yang bisa Ibu libatkan nanti dalam perencanaan ini ya kepala sekolah seperti yang tadi Bu Yuni sampaikan, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya luar biasa nih Bu Yuni. Jadi dalam pelaksanaan perencanaan itu tentunya kolaborasi yang diperlukan Bu Yuni, agar ada umpan balik kemungkinan dari kolaborasi yang dilakukan. Nah, Bu Juni, dari diskusi yang sudah kita lakukan ini, kira-kira apa yang sudah Bu Juni dapatkan dari hasil diskusi ini? Oke Pak Gede, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ini ya Pak Gede ya. Dari percakapan ini saya bisa menemukan ide baru atau yang nanti saya bisa tuangkan di rencana saya belajar itu dengan membuat rencana pembelajaran yang berdiferensi lagi, ditambah kalau sebelumnya saya hanya di konten saja, sekarang saya akan laksanakan dengan berdiferensi proses dan produk juga.
Terus juga saya akan integrasikan dengan KSE, yaitu dengan apa? Mindfulness ya. Nanti saya akan tuangkan di RPP saya agar konsentrasi atau fokus anak itu bisa kembali lagi ya melalui teknik stop agar nanti lebih menciptakan kesadaran diri anak. Ya, seperti itu Pak Gede. Ya, baik Bu Juni, ide yang sangat luar biasa dari Bu Juni dapatkan ya. Rencana ini sangat luar biasa ya. Tentunya di sini saya sudah tidak sabar lagi ya bagaimana nanti melihat hasil dari rencana yang sudah Bu Juni susun ini. Nah, jadi kemungkinan nanti saya mau minta waktunya Bu Juni nih untuk merefleksikan hasil rencananya yang sudah diimplementasikan Bu Juni. Pasti Pak Gede. Nanti setelah saya melakukan ini saya juga ingin berbagi dengan Pak Gede lagi dan dapatkan refleksi dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Ya baik Bu Juni, ya mudah-mudahan rencana yang sudah Bu Juni susun, yang sudah Bu Juni rancang, ini bisa berjalan dengan lancar Bu Juni. Ya, benar Pak Gede. Terima kasih Pak Gede atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Juni. Ya. Nah, selamat Pak, semangat, lancar sekali, luar biasa Bapak Gede sama Ibu Juniari. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya pada saat siswa mengalami permasalahan-permasalahan. Siap. Terima kasih Bu.